Halo, kita jumpa lagi nih di channel 99. Jumpa lagi. Oke, kita buka masker dulu nih. Kita kan memenuhi protokol kesehatan. Apa namanya? Kan kita udah lama banget nih. Kemarin YouTube channel kita terhenti karena pandemi ya, gitu. Ada satu lain hal. Akhirnya kita bikin konten lagi nih, ngelanjutin yang kemarin. Seru banget kan, kemarin kan udah banyak banget komen-komen dari lo semua di sana, tentang PL, pengen tahu tentang PL gimana dan segala macem. Kemarin juga ada yang seru banget. Topik yang kita mau angkat kali ini adalah senioritas PL tuh kebangetan gak sih, gitu kan? Nah, coba ini kita sekarang mau bahas nih, gitu kan? Sejauh mana sih kebangetannya senioritas PL tuh, gitu kan? Dan gue pengen kalian tahu nih, gitu kan? Seberapa sih orang katanya gonjang-ganjing di luar sana, wah males gue PL gila kayak gitu, senioritasnya tinggi dan segala macam. Nah, ini sekarang kita jawab nih, gitu di sini, gitu kan? Di sini gue bareng sama kakak-kakak kelas kita, gitu kan di era senior ini, di era 90-an pada saat itu, dari mulai yang paling atas itu di 92 nih ya, 92, ada 93 ya kan, 98 ya kan, yang kebetulan juga baik yang yang tidak satu masa pada waktu SMA. Kalau 98 otomatis dia senior kakak langsung ya, gitu kan, senior langsung gitu. Nah, 92 sama 93 kan nggak satu senior, tapi kita ngobrol di sini, gitu kan, dan segala macam gitu. Kita pengen tahu nggak sih seberapa jauh sih kebangetannya, kayak apa sih kalau senioritas tuh tentang PL. Nah, ini kita buka nih, gitu. Oke. Sebelumnya makasih dulu yang udah subscribe and like. Subscribe nih. Ya, 13 juta ya? Betul. Padahal kebaca aja. Mungkin belum mulai kita kenalan dulu kali ya. Nah, kenalan dulu. Dari mana nih kenalan? Dari sana atau dari sini? Sana dulu ya. Senior dulu ya. Senior dulu. Senior nih, ada senior kita. Oke, gue Bebek, Teddy Bebek. Gue 93. Gue kelas 1, Irto sama Ancek kelas 2 waktu itu. Tapi mereka veterannya hybrid ya, Cek ya. Hybrid. Sama Irto gue ketemu lagi waktu kuliah di Bandung, walaupun beda kampus tapi sering ketemu lah. Waktu itu sering main. Oke, Son, thank you. Oke. Nah, gue Benson 99. Kalau waktu itu gue juga udah sempat keluar di konten sebelumnya, gitu kan. Gue main sama kakak-kakak ini ya di tahun belakang dulu, gitu. Tahun belakang tuh taman dimana kita semua bahagia lah di sana, gitu kan. Ya gitu. Jadi ya banyak suka dukanya lah ya. Banyak dukanya sih. Banyak dukanya ini ya nantilah kita bongkar gimana sih kok bisa ngobrol nyambung sama mereka, gitu, yang angkatannya beda jauh, gitu, maksud gue pada saat itu, gitu. Gua Encek 92 hybrid jadi 93, kalau di PL disebutnya veteran. Jadi gua siswa pernah, veteran pernah, guru pernah, gua pernah ngajar di PL juga. Kemudian jadi orang tua murid juga pernah, lengkap gue. Kepala sekolah gue yang multitasking berarti. Kepala sekolah belum ya, kepala sekolah ya. Mungkin bisa ngajukan ntar habis ini. Belum. Gue mau daftar kemana? Gue lagi berarti. Kepala sekolah sama pengurus yayasan. Oke, berikutnya setelah 1000 episode kemarin mestinya lo udah kenal gue Komang ya, 99 anjing 1000 episode. Oke, gue Komang 99, kayaknya paling muda di sini, asik. Tapi ini dengan bangganya gue oper nih, gue kenalin calon ketua kita ya. Silakan, Mas Ir. Gue Irto 92. At least ijazahnya bilang 92. Tapi kalau tadi Encek hybrid ya gue fleksibel lah. Mau ngomong 91 juga bisa. Oke deh. Gue kalau nama asli Andreas Tonanta. Bagus ya. Cuman panggilannya di PL Butet. Karena di PL kayak banyak residivis, banyak nama alias nih. Bebek, Encek. Nama malam. Jadi kebetulan nih, ya gue yang game 99 nih gitu. Sempet lah merasakan menggame mereka gitu ya. Gue junior idola lo kayak dulu. Gitu aja sih. Oke, gue Tutut 99, yang paling gaul lah di angkatan gue. Gitu. Nextnya kita habis kenalan ya kan, kita habis kenalan dan segala macam, kita bahas tentang tadi ngomong kita tentang senioritas nih, gitu kan. Senioritas di PL tuh kayak apa sih sebenarnya dan segala macam, gitu kan. Dari masa ke masa nih, lo harus tahu nih, nggak cuma 99 aja yang cerita, gitu kan.
Ini kan walaupun channelnya Last of 90s, tapi kita bicara tentang berbagai aspek nih, terutama senior-senior kita dulu dan segala macam misalnya gitu. Sebenarnya kita juga mau ada adik kelas tadinya gitu, cuman memang berhalangan hadir. Jadi yang segini dulu nih, kebetulan datang senior semua nih gitu. Nanti episode selanjutnya zaman junior bisa ya, juga. Gitu. Nah, ini kita mau bicara tentang ini nih, brotherhood in the making, ya kan? Kenapa lo kan selalu waktu itu pernah bertanya kalau senioritas PL tuh gila-gilaan ya. Gue males kalau misalnya masuk sana ntar senior gue nge dan segala macam. Wah, kalau lo kayak gitu ya gue jawab nih, bener tapi cuman maksud gue kenapa gue akhirnya gue bilang bahwa brotherhood in the making, karena itu ada semuanya ada value-nya gitu menurut gue, nggak cuma sekedar apa ya. Emang kita dulu ya pas zaman SMA pasti ya usil-usil lah gitu kan dan segala macamnya. Kita bisa mulai deh dari cerita yang seru-seru aja dulu gitu kan. Misalnya ada cerita dulu senior mobilnya dipindahin ke taman. Nah ini kebetulan ada saksinya. Kan, mobilnya dipindahin dulu kan. Mobil lo katanya pernah dipindahin ke dalam taman belakang ke TB. Itu ada prosesnya pasti kan, nggak susah, nggak gampang tuh pasti prosesnya tuh. Kang, ya gini sih sebenarnya, simple aja sebenarnya. Gua waktu itu kelas 3 ya, Ted. Gua kelas 3 kelas 2, Ted. Kelas 3. Kelas 3 loh, Nyet. Kelas 3 di Keme malah ya. Gua kelas 3, gua keluar, mobil gua tato di dalam Taman TB. Tahu mobilnya apa nih? Carry, men. Tetap aja lo angkat tuh carry. Carry, minibus. Carry minibus. Angkot ibaratnya gitu kan. Carry 84 tuh gue tahu tuh. Pindahin pagar semua kan, nggak bisa keluar gitu. Nggak ada junior. Gua keluar tuh nggak ada junior, mobil gua di dalam, sisanya 90 semua. Ada lupus gua tahu tuh. Gua nengok, tuh senior tuh siul. Ya udah, gua mau nuduh dia kelas 3 gue gitu ya udah. Terus gua minta tolong, lu Bek ya bantuin gue Bek ya. Bebek yang bantuin gue. Pagernya dibedel tuh anjing tuh gue. Iya, mau ngomong. Iya. Pakai mobil off-roadnya 94. Fajar pakai Wins tuh gitu. Tarik tuh ya. Tarik. Tapi sempet scary sih, gue pikir goib yang mindahin anjing. Kelas 1 yang mindahin. Jadi yang mindahin mobil gue tuh sebenarnya kelas 1 sebenarnya gitu. Atas instan. Iya. Gue nggak boleh nuduh bos, gile loh. Tapi itu ada satu value di situ. Gotong royong. Kan rame-rame itu, ngangkat nggak mungkin satu orang, rame-rame itu. Oke. Ya kan, Jadi valid tuh cerita ya. Valid ya. Valid. Diangkat, Diangkat ditaruh di situ. di dalam taman. Oke. Enggak kembali. Twice. 2 kali. Tahu gue. Nah itu kita bicara masalah usil-usilnya ya kan gitu kan. Tapi anak-anak PL itu kan kreatif ya maksud gue gitu dari dulu gitu kan. Ya bercandaan kayak gitu aja tuh kan jadi kreatif gitu kan. Tapi bicara masalah senioritas nih gitu kan. Sejauh mana sih dulu senioritas? Gue mau tanya sama Bebek nih kita maksudnya dalam artian Bet senior lu datang senior lu tuh. Dulu gimana sih? Gitu kalau misalnya Anda kata jadi junior tuh gimana sih masuk sekolah, apa deg-degan atau apa gimana, atau memang ada masanya di istilahnya di keme lah, kalau kita bilang ospek tuh keme dan segala macam, itu kayak bentuknya kayak apa sih? Gitu maksudnya dalam artian sampai akhirnya Dulu gua kelas 1 itu, kelas 3-nya 91 ya angkatannya Irto. Sesek. Terus ketua OSIS itu Adi Tanti ya. Almarhum Aci juga 91. Itu ya begitu masuk sekolah ya begitu sampai ke depan apa sih namanya American Club itu ya udah suruh jongkok. Kita jalan jongkok gitu mau penataran P4 gitu ya, biasalah itu ya. Terus ada bukan satu masa, ada hari khusus buat keme memang. Jadi alumni boleh masuk. Itu serem tuh terus terang tuh. ngelihat Danu gitu Pak. Danu masih gondrong, terus ada Awe segala tuh angkatan 80-an, wah serem banget gitu. Itu 1 hari kalau nggak salah, plus 1 hari promosi organisasi itu masih keme juga. Plus sebelum kita ada pelantikan dulu ya dengan air suci itu ya. Kalau almarhum Pak Bob bilang air suci dulu. Itu long march dari Ciseeng sana sampai ke PL Parung. Ke PL itu kita kelas 1, kelas 2, kelas 3 jalan kaki bareng. Ketua regunya kelas 3 pastinya. Yang membedakan hanya kelas 3 bajunya ungu, gue ingat kelas 2-nya bajunya hijau, kelas 1 oranye kuning. tapi jalannya bareng tuh. Bareng. Ketua regunya tuh pasti kelas 3 atau ya pokoknya kelas 3 lah. Yang gue ingat yang rancang itu bajunya di Mas Jai itu.
Dia itunya kan ilustrator Chris ya. Itu yang gue inget itu. Terus, nah kalau yang paling ngeselin sebenarnya bagi gue senioritas, karena kakak gue juga dulu di PL udah cerita, ya oke lah gue terima, gue jalanin gitu. Yang paling ngeselin tuh gini, ketika udah masuk kelas, udah nih pelajaran, masuklah guru gitu, ada seorang guru yang selamat pagi bos gitu, wah aman nih gurunya asik gitu. Ya udah 2 seri dulu, anjing gurunya gini juga. Ya lu bisa tebak lah, noning. Anjing gurunya suruh push up juga kalau kita salah. Itu yang gue anjing kaget gue gitu. Jadi gurunya ikut ngeme juga. Iya. Belum ada almarhum Pasitorus ya yang gokil juga gitu. Ya itu pengalaman gue kelas 1 waktu itu. Ketika memang gue udah lewat masa dari yang pelantikan itu, kita udah dikasih baju kotak-kotak ya. Walaupun masih seragam, jatah dari sekolah waktu itu dapat jatah. Itu kelas 2 dan kelas 3 udah nggak mau lagi dipanggil Kak. Kita udah sama aja gitu. Udah praktikum, kita keluarnya bareng sama kelas 3 gitu. Gue inget almarhum Onta ya, Onta apa Eko ya? Iya, udah menik Eko Onta. Itu gue inget banget, masih berkesan banget. Kak, mau pulang apa sih lu manggil gue Kak gitu? Gue kayak kakak lu aja gitu, kayak gue emang abang lu. Kita udah sama-sama nih gitu. Itu udah gue ngerasain ya udah gitu. Kalaupun ada keme tentu saja, kalau buat gue pribadi itu bagian dari proses bahwa kita kelas 1 ya PL Fair nih misalnya contohnya, ya lu bikin dulu yang di lapangan, lu ngiket bangku jadi panggung. Waktu itu belum pakai panggung bener ya, masih minjem dari SMP kalau nggak salah. Iket kawat gitu. Nah kita dikomandoi, pelajarannya adalah gimana sih rasanya lu dipimpin orang. Nah itulah pelajaran hidup pertama di PL tuh itu. Suatu hari lu akan jadi mimpin adik-adik lu. Nah itu kalau gue gitu. Kalau gue gitu. Tapi di perjalanannya setelah aspek itu kan berarti kan udah beres tuh kan setelah keme-kemean itu. Sebenarnya udah. Kalau ada proses keme lagi di organisasi di mana ya itu tadi. Suatu hari lu akan mimpin adik lu, ya lu harus tahu ngerasain dipimpin gitu. Kalau gue gitu. Itu kan cerita tentang itulah ya usia anak PL, tentang kalau lu mau tahu senioritasnya kayak gimana dan segala macam gitu kan. Tapi kan selain itu kita juga selain kompak ya. Maksud gue dalam artian di situ kita sangat diajarin kompak sih gitu. Ya kalau gue dulu waktu itu ya sama 97 sama 98 gitu kan, gimana ceritanya, mungkin Butet bisa bantu cerita tuh pas Cerita teh. Yang kira-kira akhirnya kita bisa jadi kompak. Sebetulnya sih kalau pas gua itu memang pas gua kelas 1 itu gua angkatan terakhir yang ada baksos. Jadi pas ada baksos itu di 95 gua masuk ya. Jadi zaman-zaman pertengahan 90-an sih kalau gua bilang masa-masanya namanya perpeloncoan lah namanya, kalau kata umumnya apa keme, kalau tuh ya lagi puncak-puncaknya gitu ya kan. Terus 95 ada baksos. Nah begitu gua masuk ke kelas 2 tuh udah baksos tuh udah nggak ada gitu loh. Jadi pada saat gua juga ada pada senior ini nih, kebetulan nih pas 96 lu pas 1 masuk ya. Kita nggak tahu. 96 lu masuk ya. Iya. Nggak ada baksos tuh. Jadi nggak ada ya baksos atau nggak ada acara apa tuh? Jalan Long March. Jadi kayak nggak ada momentumnya untuk lu jadi udah sama nih gitu. Emang sih waktu itu ngelaksanain kita KME tuh ya mulai dari masuk terus promosi organisasi kena semua nih dulu nih namanya. Ya sebetulnya awal-awalnya mungkin banyak yang sifatnya orang pengen angkatan gue gitu ya. Balas dendam lah gitu, anjing gue dulu digituin, masa nih bawahan gue kagak diapa-apain, jangan jongkok lo gitu kan, nggak jelas gitu, so jangan jongkok aja gitu kan. Tapi ada juga yang sifatnya mungkin buat lucu-lucuan gitu loh. Ada yang pernah gue suruh juga ada teman gue gitu, lo ini deh ngerayu tiang bendera gitu kan, nggak jelas gitu kan. Ada juga angkatan gue yang gini, mood tuh kan porsinya banyak tuh, 3 mangkok. Ada gitu disuruh, sini lo, kenapa kak? Lo makan nih 3 mangkok, kan sebenarnya kalau begitu itu bukan unsur perpeloncoan ya, kok suruh makan tapi 3 mangkok men, lumayan tuh, begitu dihukum, makanya udah begitu selesai habis, begitu 4-5 langkah muntah. Jadi, nah waktu itu akhirnya karena kita nggak ada pelantikan segala macem, sempat kita bikin ya at least setidaknya sebuah seremonial deh waktu itu. Melantik mereka. Tapi setelah itu emang benar kata yang di Bebek bilang, ya udah kita sama aja gitu loh. Udah nggak ada panggil kak, ada panggil nama segala macem. Kita bahkan sampai udah lulus pun kita ketemu, kita cuma jalan bareng, mabuk bareng,
Clubbing apa segala macem. Wah, gue berdoa terus. Ya. Tapi 99 siapa Ted yang paling jadi targetnya 98? Yang nanya nih kayaknya. Yang Lu nanya. sih sebenarnya nggak begitu sih. Oh gitu ya? Iya, Pemainnya masih. iya. Ini sebenarnya kena nih Bang Zee. Karena gendut sendiri men. Pokoknya lo kalau target tuh ya Mencolok. paling gendut. Nah itu udah paling udah pasti. Target nggak ada, cuman dia sering lewat aja. Sering ya lewat aja. Dan dia nggak bisa kabur kan. Begitu ditanggil ya telat nih. Udah kena lo. Mulu. Kurang lincah gitu. Nggak lincah. Gue lincah pun kelihatan. Tapi kerasa sih setelah ya tadi bilang sih ketika kita ngelaksanain kegiatan-kegiatan yang kayak PL Fair, ada PL Cup gitu kan, itu kan yang gaungnya kadang-kadang kan orang tanya kan, kenapa sih kok lu bisa berhasil gitu bikin kegiatan-kegiatan seperti itu gitu, event-event seperti itu. Ya karena sebenarnya awalnya karena senioritasnya itu gitu loh. Kita punya sistem kerja jadinya gitu loh. Ada kelas 1 emang lo harus kerja sebagai ini, yang lapangan dulu, kelas 2 bagian supervisi, nah kelas 3 yang bagian behind the scene-nya kayak gitu sih. Jadi sebetulnya ya kalau menurut gua di situ letak positif dari senioritas kita gitu. Dan PL Fair juga kan pada saat itu bisa dibilang mungkin acara yang menjadi kiblatnya pensi-pensi di Jakarta ya. Bisa dibilang mungkin number one ya PL Fair gitu. Nah makanya nggak gampang untuk mengorganize suatu acara kalau memang lu nggak ada sistem yang bener-bener mantep lah gitu ya. Siapa yang harus gimana gitu. Kita diperalat loh. Diperalat gimana? Iya loh, Ini diperalat. istilahnya nih manipulatif banget nih, diperalat. Kita diperalat sama 2 radio besar yang kalau gua nggak bisa nyebutkan, yang A sama yang B. Kalau yang A mendukung kita, berarti kita harus nabrakin acara sama yang B, ya kan gitu kan, sehingga yang B-nya jadi hancur. Saking serunya ya. Tahun berikutnya kita didukung sama yang B, nungguin si A tanggal berapa, kita harus nyamain sama dia kayak gitu-gitu kan. Kita tuh diperalat. Tapi ada satu hal sih yang agak beda ya. Pada waktu itu PL Fair itu waktu kita bikin ada tujuannya, yaitu memang kita mau nyari dana. Kita cari dana untuk aktivitas lain. Pada waktu itu baksos gitu. Karena kita mau baksos, kita perlu dana. Karena kita perlu dana, kita bikin acara yuk. Jadilah PL Fair itu. Gitu kan ceritanya dulu. Itu sih. Konsepnya sebenarnya bukan pentas musik ya, Betul. ya kita pamer. Jadi pada waktu itu konsepnya PL Fair itu adalah showcase. Showcase karya-karya anak PL. Baik itu yang sifatnya apalah kesenian tangan gitu, itu yang kita pamerin di kelas-kelas. Gitu-gitu. Zaman dulu kan masih kapur ya. Kalau guru kan masih pakai kapur tuh. Ada yang diukir tuh. Kapur diukir berbagai warna gitu. Bentuknya peler. Salah satunya. Udah pastilah itu kan ada gitu. Itu wajib. Sampai dengan karya seni dalam konteks band-band gitu. Jadi bintang tamu tuh tambahan aja gitu, bukan tambahan. bukan utama. Bukan jadi main ya bintang. Bukan jadi main, Jadi bahkan anak PL sendiri sebenarnya. bandnya anak-anak PL sendiri dan band-band sekolah lain Dan sekolah supaya mereka bisa ikut showcasing juga ke ini mereka. Cari murah. Kan cari dana. Iya, cari dana. Modalnya dikit, untungnya gede. Nah, gitu. Iya. Jadi gini, jadi kalau gue lihat memang dalam perkembangannya PL Fair mungkin juga mengalami pergeseran jadinya ya, karena gue lihat mungkin juga ke belakang udah makin jor-joran nih dari segi bandnya segala macem ya. Mungkin juga ini masukan buat anak-anak PL kalau emang yang sekarang. yang sekarang kalau misalkan mau tetap Jadi nggak ada tuh istilah kalau lu nggak bikin PL Fair nggak dianggap, nggak diakuin. Nggak ada. bukan itu. Nggak ada. Dan Ini nggak harus lu harus tahu dari nggak harus awalnya ngadu-ngaduan Betul. band-band papan atas Gede-gedean. ya. Yang penting gimana caranya lo mengangkat kreativitas dan PL-nya itu sendiri ya gitu. Tapi satu yang mau gue rangkum dalam artian secara kenakalan, secara senioritas kita menghasilkan sesuatu yang baik gitu, dalam artian kayak PL Fair itu kan kalau nggak ada koordinasi antara junior sama senior, coba semuanya sama nih. Iya, susah Nggak ada yang mau makanya. kerja gitu, nggak ada yang mau ngomong semuanya mau jadi mandor gitu kan, maksud gue gitu. Nggak ada yang mau jadi korban lempar basa. Nah, gitu kan nggak ada. Gue kelas 3 masih nanya bahasa. Iya, makanya gitu Kelas kan. 3 aja masih kena ya lempar bahasa ya. Anci tuh amat itu. Gitu. Kayak gue pakai baju panitia. Baju panitia gua. Nah, itu yang tadi gua sebut kalau lu mau tahu bahwa dalam artian senioritas kita ya seperti itulah gitu kan. Dalam artian kalau punya value. Tapi lu mesti klarifikasi masalah cerita-cerita urban legend. Oh iya. Yang bangsa lu dulu kan kita kayak di hunting tuh, kelas 1 dilepas dulu, terus ntar senior nyari gitu ya. Culikin. Gua mau konfirmasi dulu sama lu. Oke. Lu nuduh angkatan gua yang nyulik pakai kopaja. Ada betul.
Kopaja. Kan? Lu nggak ngeh kan? Jadi gue pernah gitu kan, gue mau pulang, gue pikir kan dulu kan kita ada culik-culikan, tragedi culik-culikan tuh bukan diculik beneran ya, itu culik-culikan itu istilah gitu. Jadi pulang sekolah, ntar tiba-tiba kalau ketemu senior, alumni tahun berapa, mereka mau akrab lah, biar akrab sama kita, jadi mereka. Tapi caranya tuh ngehe menurut gue gitu. Kita pulang, tiba-tiba ada Kopaja tuh emang kebetulan 605 waktu itu pas depan PL, depan PL berhenti gitu, lagi ngetem. Wah pas banget nih, gua ngajak lah teman-teman gua cabut yuk, daripada kita nanti kena culik nih, nanti kita cabut langsung pulang. Pokoknya naik aja dulu, naik bis aja dulu, tujuannya kemana, ntar mencar di sana gitu kan, mau ke Blok M, mau kemana terserah. Sampai sini kan memang strateginya junior begitu. Betul. Yang penting lu jangan nongkrong di SMP lama lo, lu buru-buru bubar. Jadi sejauh mungkin dari PL terus lu bubar. Gitu. Lalu balik lagi naik apa, tapi lu udah bubar. Gitu. Dia pikir kita nggak paham, tapi gitu. Tapi Kita pikir kita udah pintar banget pada itu. Oh ada bis ngetem, kita cabut rame-rame biar senior nggak ngedulin nggak ngejar ya kan. Sampai Wijaya nih. Muter loh, kok Wijaya muter, harusnya ke kiri ke arah Blok A, dia muter lagi ke kanan ke Wijaya. Anjing kok ke Wijaya nih, kenapa ya? Kita tanya, tiba-tiba yang pakai anduk keneknya, gua kira mau narikin duit, buka topi dengan topi gembel, yang depan juga pakai sopir pakai anduk, tiba-tiba ya salam kenal, kita dari 91 92. Ini waduh, niat banget gue bilang anjing. Udah pulang, gue pikir udah selamat. Naik Kopaja, kena culik naik Kopaja. Ketemu lagi. Itu ketemu lagi. Itu tuh emang ya, tapi maksud gue lucu banget sih. Maksud gue mantan kayak seniat itu sih. Itulah, itu yang tadi gue bilang. Lu merasa udah taktik lu tuh udah hebat banget kan? Padahal buat yang tadi 9192 yang mengaku ya, sorry. yang mengaku 9192 itu mereka lebih efisien. Cukup satu bus dapatnya banyak. Masalahnya ada lagi nih cerita. Ini kocak nih gitu kan. Dia pikir dia punya kakak alumni pada saat itu. Dia ngajak lah geng Bintaro, ya kan. Ikut kakak gua aja, udah balik gitu kan. Udah diajak lah teman-teman yang geng Bintaro. Bintaro siapa? Bareng. Berlima ya kan. Ya. Diajak pas udah bener tuh sama kayak gitu juga sampai Wijaya, tiba-tiba kakaknya muter, anjir nih ketinggalan nih gua, ntar ya gitu. Dia muter lagi, teman-teman udah mulai was-was nih anak-anak Bintaro nih, anjing mau kemana nih kakak lo nih. Muter lagi, taunya ke taman belakang, terus dia berhenti, terus dia turun, terus dia bilang ke teman-temannya, tuh adik gue tuh kerjain deh. Nah ini orangnya ada di sini nih, coba lu cerita mas, lu gila lo, adik sendiri disikat kan, dikerjain. Ya kalau itu ada buktinya. Yang Kopaja pesan belum jelas. Ada cek. Jadi tepatnya nyokap gue bilang, jemput tuh si Rifka. Di mana? Di sekolah. Oh ya oke deh. FYI itu Rifka tuh 99 ya. FYI 99. Ya gue jemput bener. Sebagai kakak ya? Sebagai kakak gue jemput. Tapi kan gue ada keperluan di taman belakang. Ya jadi kalau emang udah masuk mobil, dan gue kan nggak bilang suruh ngajak temen-temennya. Ya dia ngajak temen-temennya kan. Ya sudah, karena gue ada keperluan di taman belakang, jadi belok nyampe taman belakang. Nggak diniatin tuh ya? Udah gitu besoknya Rifka seharian dikata-katain anjing lo kak, gitu. Gue pikir udah selamat gue. Kakak lo alumni, nggak ngaruh. Kakak lo yang nyulik gitu kan. Nah itu cerita yang inilah, maksudnya dalam artian itu. Nah terus habis itu masalah brotherhood ya, otomatis kalau brotherhood saling bantu tuh jelas lah. Kayak dulu pasti satu dari kita semua pasti udah merasa waktu pada saat SMA ngerasain lah kekompakannya gitu. Dalam artian nggak cuma kelas sama-sama seangkatannya aja, tapi juga sama senior gitu kan. Gue juga mau ini juga nih, ngaku dosa juga gue dulu GPA dulu kan. Gue kan ikut eskul GPA, di seniornya Butet ya kan. Cabut dong latvis kita kan, ini kan kalau ceritanya kan. Gue tahu. Gue cabut latvis, nongkrong di AC kita kan. Nah tiba-tiba datang Butet kan, nyariin gue. Cipok ya? Sama Cipok. Gue ngumpet di tong sampah. Mana itu tuh nyari-nyari kan. Wah, jangan sampai gue ketahuan, pokoknya gue ketahuan abis nih, gue bilang gitu kan. Udah, semuanya pada berdiri, gue ngumpet tong sampah ya kan. Nggak ada kak, nggak ada. Ya udah gue asal aman di situ gue. Tapi tetap besoknya gue kena seri, kena hukuman dari dia ya kan.
Nggak, soalnya si Butet udah ngangkat tas lo gini. Oh, tas nggak lu ketinggalan ya? Tas Gua ada. Butet udah tahu. Nggak ada. Oh iya, bilangin ya kalau udah ada. Bilangin ya kalau ada mesti cari Butet sama Cipok. Oh iya, selalu tahu nama di PL tuh nama-namanya aneh-aneh. Nama panggilan ya residivis Iya, kita ya. residivis. Kalau itu awalnya dari anak GPA sih sebenarnya gitu. Dalam artian mereka punya nama-nama sendiri, ada Butet Andreas Tonanta jadi Butet. Tutut jadi dari Bima jadi Tutut ya kan. Encek jadi Jonas Triadi jadi Astrid ya kan. Hendy Hartoko jadi Komang ya kan gitu ya. Tapi kita pun yang nggak itu jadi punya Kebawa satu terus nama namanya semua ya, gitu kan. kebawa. Gue jadi Mbak Jombreng, tadi juga ada Bebek gitu kan, ada aja sebutannya sampai kita pas lulus nggak ngerti mas. Lo kenal Teddy nggak? Teddy siapa ya gitu. Padahal angkatan kita sendiri tahunya ternyata Teddy Bebek. Gitu. Itu tuh terjadi kan gitu maksudnya kan nggak kenal tiba-tiba gitu. Nama aslinya siapa gitu. Nah itu ya sekilas lah tentang itulah gitu kan. Ya intinya gini lah, kita yang namanya senioritas itu kan sekolah laki nggak bisa dihindarin ya kan, pasti ada ya kan. Tapi kalau kita tuh dulu senioritas itu kan masih dalam batas-batas yang apa, batas normal ya, apa sih, batas apa mas? Enak ya mas bilangnya. Batas inilah. Ya nggak normal sih. Ya nggak normal. Sebenarnya nggak normal sih. Menganggapnya normal kayaknya. Normal sih. Iya. By our standard. By our standard itu normal ya kan. Tapi bukan berarti kayak sampai bikin orang cedera, bikin orang sampai Ya namanya oknum kan selalu ada kan ya. Dalam artian sakit hati mungkin ada sedikit ya kan. Tadi bilang ada rasa dendam sih ada. Ya, tapi maksud gue itu hilang begitu alumni itu udah nggak ada. Ya, itu Iya, makanya iya. itu kan apa namanya, ini kan kita ngomong tentang in the making kan. Jadi Iya. buat teman-teman yang bukan sekolah di PL atau yang berencana masukin sekolah di PL terus tiba-tiba PL terkenal sama bulinya dan segala macam. Nah, itu ada pergeseran tuh. Nah, itu apa namanya, untuk kalian tahu bahwa sebenarnya value-nya yang kita sebut KM itu sebenarnya bukan bully ya gitu, tapi dalam artian lebih ke Senang-senang senang-senang lah, keakraban lah kita Ajang sama-sama ini mengenal. aja perkenalan lebih lah dekat. sama senior dan segala macam seperti itu. Jadi laki kelebihan energi gitu. iya, iya benar. Lagi itu. Laki kelebihan Angkatan berapa? Bijak. Ketua koperasi. Ketua koperasi 99 ya, namanya Komang. 99 ketua koperasinya. Ya, ini kebetulan kita juga kedatangan ini juga nih senior kita nih. Sesek dipanggilnya ya kan, Mas Adi. Mas Adi atau biasa dikenal dengan Sesek. Silakan Mas. Silakan duduk. majikanku ya aneh. Jujur ini. Dipilih Mas, mau yang mana Mas? Dipilih mau yang Mas. Oke. Selamat datang Sesek. Ya. Ini mungkin ada gimana kesan-kesannya, ada juniornya di sini mungkin dulu ada kenal dengan Senior semua bukan? Wah, tertindas. Nah, ini kebetulan ada kelas satunya nih waktu itu ya. Nah, kelas satunya. Kelas 2-nya. Waktu itu. Gua jembatannya. Gimana? Oh, paling menderita dia. Nah, ini apa satunya? Oh, kelas satunya ini. Gimana dulu 91 gimana dulu sih sebenarnya? Iya. Iya kan gitu. Oh iya. Ini nih, ini dia nih ini. Gua baik lah gue. Pak, ini saya dulu MC Hammer. Saat itu MC Hammer lagi ngetop-ngetopnya mirip banget sama Sesek. Cuman gue nggak berani ngomongnya, takut. Fantastis. Iya, oh iya. Nih Adi Sesek itu dia kelas 3-nya, gue kelas 1. Gue inget dia yang dia di Keris dulu, dia GPA juga Sesek ya. Ya, itu gue di Keris, gue inget banget. Double agent ya. Hah? Nggak tahu deh. Oh, dulu boleh 2 eskul ya. Boleh GPA kan dulu dan ada Kris boleh, organisasi, bisa ya? ada seksi-seksi Ya, olahraga apa itu beda. Satu organisasi gitu. Iya, itu. Satu. Cuma boleh 1. Oh iya. Tapi gue dulu GP masuk SD juga gue. Gue tim debat dulu. Iya, makanya. Kan cuma satu. Sekarang cuma Organisasi satu. yang boleh satu doang gitu kalau dulu kan. Nah, itu Sesek dulu. Nih, apa? Buat gue sih 91 itu ya serem juga ya. Serem juga. Minimal sampai semester 1 lah, begitu semester 2 ya udah biasa aja tetap aja, tapi nggak berani juga. Tetap aja. Tapi usil ya. Zaman dulu usil 91 berarti. Banyak usil juga. Gue lupa-lupanya, tapi ukuran Sesek masih ada yang lebih usul dari Sesek sih sebenarnya. Masih lebih banyak ya. Gue sih baik. Masih banyak yang lebih usul ya. Kalau secara usil, Son, nggak ada angkatan yang nggak usil. Iya. Udah pasti. Masih usil. Udah pasti usil. Usil dengan caranya masing-masing ya. Iya. Kayak ngomong tadi kan, anak laki semua energinya. Hmm. Iya. Kelebihan energi. Ya, usil deh. Gitu kan. Iya. Iya. Iya.
Ya kan kalau ini masalah cewek nih kan gitu kan sekarang nih kan. Kita ngomong yang kita bicara yang benar-benar seger nih dari yang PL banget gua kan gitu. Yang beneran seger nih dari yang PL banget gitu menurut gua. Nah, kita masalah cewek nih. Kan kita kalau lihat Mas Adi Sesek ini kan di sosial media kan womanizer kan sekarang ya gitu kan. Kalau di mana nonton gimana? Kita pengen tahu nih dari yang 91 karena di sini yang paling senior 91 ya kita pengen tahu nih zaman dulu Mas Irto Mas. Jadi ini apabila ada kesamaan nama ini cuma kebetulan. Kebetulan. Kita aja mawar lah ya. Kalau dulu kan itu kan apa namanya ibaratnya kayak kalau ada cewek lewat atau apa dan segala macam tuh zaman dulu gimana sih kalau misalnya pas zaman dulu gitu apa namanya pas zaman kalian tuh sama nggak sih apakah rusuh-rusuh juga dan segala macam kayak kalau kita kan kebun binatang juga kan gitu kan. Rusuh kalau ada cewek masuk sekolah sih ya udah pasti liar lah yang di dalam kelas itu ya. Liar pasti. Kan biasanya mereka datang tuh apa sih nganter undangan gitu ya. Ada mau ada event ini mereka nganter undangan. Ya emang bener juga sih, mungkin dipilih yang nganter undangan tuh yang cakep-cakep sih. Ya. Zaman kita tuh yang sebelah situ tuh masih ada Suara Mahardika. Oh iya, terus dulu itu sisi kelas yang kelas 1. Ya berapa jam? Nah itu kan langsung jalan tuh, lalu jalan ada rumah kan. Nah rumah itu adalah tempat latihannya Suara Mahardika. Gitu, dancer. Perempuan ya Mas ya? Laki juga ada sih, laki juga ada, tapi nggak terlalu kita perhatikan lah gitu ya. Yang cewek lah, masa cowok seger nggak mungkin lah. Ngapain kita ngeliat cowok seger? Kalau seger tuh ya cewek, itu seger. Jadi ya yang seger-seger banyak, itu banyak waktu itu yang seger-seger. Ya itu kita sampai manjat-manjat jendela gitu kan, sampai dengan benyek lewat. Ya kalau banyak lewat ciut bawah. Gitu. Dulu tuh jendelanya model yang diginin kan? Iya. Tapi sampai gue jadi guru 2014-2016 itu nggak pernah ada yang pecah di luar gitu. Masih ya? Modelnya masih kayak gitu ya? Masih. Tapi di pantek kayaknya sekarang. Lu yang ngajarin cek buka lagi gitu. Enggak, anak-anak juga. Guru loh ini. Jadi kemarin gitu tetap nggak pecah gitu. Cuman sekarang dikunci. Ya. Tapi tetap masih bisa kadang-kadang kalau dipakai, kalau kita nggak pakai AC-nya. Gitu kalau sekarang AC sih ya. AC sekarang. Zaman kita nggak ada AC ya. Ya, gue juga belum ada AC tuh. Masih kipas angin. Ya kalau AC, kalau zaman kita AC siapa yang bikin nasi goreng di kelas kan ya, sampai masak nasi goreng segala macam. Cuman dari kasus masalah itu tuh gue bilang kadang-kadang memang PL tuh membuat kita harus kreatif cepet loh. Ya kan lu pada teriak cewek gitu kan. Kelas gue tuh ketangkep waktu itu PW masuk. Gitu kan. Mungkin salah dengar. Pewek. Cewek. Itu bahaya loh, serius loh. Kamu bicara apa Mas gitu kan? VW Pak. Oh. Nah, itu kan lu harus cepet mikirnya. Gila lu bilang cewek lu habis. Pewek salah. PW habis kan. VW Pak gitu. Oh, ya itu tuh harus cepet. Harus cepet itu. Lo jadi guru juga digituin juga? Enggak, gue selamat gue. Tapi lu pernah kejadian yang kalau misalnya apa cewek yang lewat terus apa bahasanya kurang seger gitu lah ya. Terus wah begitu ada yang lihat, wah kurang lewat disuruh lewat. Jadi nggak semua pada bubar gitu. Jadi tadi udah di mobil. Kan dia sengaja lewat nih kayaknya. Gua nggak tahu emang pengen ngetes takaran gue cakep nggak sih ini adanya. Kocok lo. Terus dia lewat bos, udah gerubung, begitu ada yang satu dekat, wah kurang, ditinggal semua. Itu kemarin pernah kejadian? Kayaknya pernah sih ya. Selektif lah ya. Selektif. Kita suka yang seger-seger tapi selektif. Iya. Ya nggak asal Itu cowok gitu. Iya. Tetap ke situ lagi. Tapi salah satu cerita legendaris soal cewek yang ke sekolah ini itu ada sama tuh kasusnya. Ini cewek-cewek datang ke sekolah ngasih undangan lah gitu ya. Dan ternyata bukan hanya diteriakin tapi dirubungin karena waktunya salah. Dia nganter undangan jam istirahat. Benar-benar salah gitu. Nah, jadi anak-anak ini macam-macam gitu. Ada yang teriak-teriak aja gitu kan. Ada yang colek-colek juga gitu. Jadi udah parah lah. Tapi akhirnya tuh
tangkepin tuh sama Benyek, sama Bruder. Scores. Yang nyolek-nyolek, skor 1 hari. Yang teriak-teriak, skorsnya 2 hari. Yang diam aja. Yang cuma nonton aja 3 hari. Tapi itu nyolek. Gue kalau mau colek sekalian gitu. Itu nggak masuk akal. Itu cerita legendaris tuh ya. Sesek tahu juga tuh. Gue tahu juga. Kayaknya gue termasuk yang kena soalnya. Dan lo bagian hari lo kayaknya. Sehari. Gue ditanya, kamu di mana? Di kelas, Bruder. Terus dia bilang, ya sudah, yang di kelas mana? Ngaku dong beberapa orang tapi ngaku di kelas. Kamu libur saja mas, senang. Berapa hari Bruder? Selamanya. Berarti lu kan nggak jujur, nggak mungkin lu di kelas ada di situ. Itu kena. Masalahnya cuma nggak jujur. Nggak jujur. Saya nggak ngapa-ngapain Bruder, saya di kelas. Oke, siapa lagi yang di kelas? Nggak jujur nggak PL banget kan? Nggak jujur nggak PL banget tuh. Libur aja mas, udah salaman gitu kan. Berapa lama? Selamanya. Jasa SMP gue berarakan. Gue panik. Gitu. So nih, situ ya. Punya lo. Ya, jadi itu tadi masalah cewek kan ya gitu dalam artian. Tapi emang dulu juga gitu tuh. Kelas 3 paling waktu itu pas angkatan 98 tuh kita kelas 2. Di depan juga ada cewek gitu kan lewat situ. Langsung kompak dong kalau gitu kan kita kan langsung solid. kelas 2 kelas 3 solid langsung terhubung. Tapi tiba-tiba ada satu nih yang teriak nih. Gue inget banget nih gue teriak nih. Weh, teman gue. Masuklah dia, masuk kan. Masuk. Jalan. Udah kita mikir ya, senior ada kan. Jalan masuk. Pas mulai balik udah dapat nomor telepon, ternyata bukan temennya. Itu salah satu contoh senioritas yang salah. Senioritas berpikir cepat. Itu salah satu contoh senioritas juga. Dia bilang demen gitu. Demen gue. Ini gue bilang makanya kenapa kita seru banget ya di PL gitu, dan artian sampai udah kuliah pun sesibuk-sibuknya kita masih aja kayak gini ngurusin pemilihan ketua IKPL lah dalam artian segala macam. Mungkin yang pada nggak ngerti sekolahnya nggak di PL mungkin akan bingung kenapa sih apa kayak gitu banget ya, karena ya inilah kita gitu. Sampai brotherhoodnya aja dari SMA kita udah dibuat gitu kan, dibentuk. Nah itu dia tadi kalau mau tanya senioritas, akhirnya impactnya kemana ya sampai ke sini nih impactnya gitu kan, dimana kita bisa ngeling semuanya dan segala macam, kita bisa saling bermanfaat satu sama lain walaupun ada yang nggak bermanfaat ya gitu. Ya tapi maksudnya secara garis besar ya anak PL itu ya kompak gitu maksudnya gitu. Jadi apa namanya, semua kandidat bagus gitu kan, tapi kalau pilihan ya yang paling benar itu kalau gue sih gitu aja. Dari sponsor dari 99 ya kan, Nomor 3 ya kan gitu kan semuanya kan. Donald Trump dong. Nah Donald Trump juga pilih sini ya kan, tadi nanti ya tunggulah. Kita dapat dukungan dari Republik dan Demokrat. Nah, Republik dan Demokrat ya kan. Hanya kita, iya. Nasakom, dibredel. Oke, ya udah itu aja. Jadi ya udah itu aja, salam PL banget lah dari kita. Gitu. Netizen jangan lupa like and subscribe sama Like and subscribe ya. Oke. Ya udah. Oke semuanya. Thank you. Jangan lupa nih 3 nih. PL PL banget nih, PL